Ahlan wa sahlan di channel YouTube SMK Islam Raudatul Azhar. Improve your life skill here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita dapat mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, di episode Jumber yang kelima ini Dinda bakalan sama-sama belajar lagi, sama-sama sharing lagi tentang berbagai macam ilmu. Tentunya ilmu agama dong ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang Al-Quran atau tentang sholawat, jadi sekarang kita akan belajar tentang bagaimana caranya menenangkan hati kita ketika kita lagi galau atau bahasa sekiranya kita lagi patah hati. Jadi cara mengatasi patah hati ala Dinda Aja Lestari. Nah, jadi di sini Dinda bakalan mengangkat sebuah tema yang berjudul amalan yang bikin kita jadi happy lagi. Nah, di sini Dinda bakalan sharing lagi atau Dinda akan di sini Dinda bakalan nge-sharing tentang pengalaman seputar salat malam, yaitu salat tahajud. Jadi teman-teman, di sini kita akan menggunakan atau istilahnya kita akan berpatok kepada salat. Jadi salah satu cara kita ketika hati kita lagi galau, hati kita lagi sedih ialah membaca Al-Quran dan juga sholat. Dan di sini Dinda memilih salah satu sholat sunnah dari sekian banyak sholat sunnah lainnya, yaitu sholat malam alias sholat tahajud, dengan berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Quranil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi teman-teman, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah ibadah tambahan, yang mana ibadah yang satu ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lalu apakah teman-teman ingin mengerjakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu salah satunya adalah sholat tahajud? Mungkin di benak hati teman-teman terpikir bahwa ketika kita melakukan sholat tahajud, entah itu banyak sekali godaan, baik itu rasa ngantuk lah, rasa males lah, ataupun berbagai macam alasan lain. Dan teman-teman ingat nggak video Dinda yang sebelumnya bahwa apapun yang kita lakukan, semakin banyak pahala yang kita lakukan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin berat juga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa mengkaji bahwasanya ketika kita melakukan sholat tahajud itu kan berat tuh. Jadi Allah bakalan ngasih ujian yang jauh lebih berat lagi. Maka dari itu, dengan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu akan menjadi motivasi tersendiri buat kita bahwa ayo kita bangun tahajud. Dan caranya gimana sih? Kalau Dinda ya, tipsnya supaya bangunnya itu lebih pagi terus nggak ngantuk ya, walaupun agak ngantuk-ngantuk dikit lah. Jadi tipsnya itu kayak gini. Tips yang pertama itu, sebelum teman-teman tidur, usahakan dulu untuk berwudu dan juga untuk membaca surah Al-Mulk. Kenapa? Karena menurut Dinda, kebaikan yang kita lakukan pasti akan mengundang kebaikan yang lain.
Dinda punya pengalaman nih buat teman-teman. Jadi suatu ketika di asrama di pondok, Dinda pernah alhamdulillah punya kayak apa ya? Kayak challenge gitu, 40 hari buat rajin sholat tahajud dan juga rajin baca Al-Mulk. Tapi sayangnya ada yang bolong, dan ketika sholat Dinda ataupun amalan Dinda tadi bolong, maka dia juga akan berpengaruh kepada amalan yang lainnya. Itulah, jadi kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lain. Begitu juga kejelekan kita akan mengundang kejelekan yang baik. Jadi kejelekan itu juga akan mengundang kejelekan yang lain. Lanjut. Jadi ketika itu Dinda kalau nggak salah baru beberapa hari, kalau nggak salah 15 hari ngelakuin amalan itu atau challenge menurut Dinda. Jadi ketika itu Dinda lupa buat berwudu sama lupa buat baca Al-Mulk. Dan tiba-tiba kebangun sih pas sholat tahajud, tapi kenapa ya rasanya itu agak berat gitu. Terus kayak malas aja bangun, tiba-tiba ngantuk lagi pas pengajian. Itu sih pengalaman pribadi. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil bahwa ketika teman-teman ingin istiqomah untuk bangun tahajud, maka tetap amalkan yang pertama itu berwudu, yang kedua itu baca surah Al-Mulk. Dengan begitu, teman-teman sebelum tidur pesan dulu kepada diri sendiri. Misal contohnya, Dinda nanti kalau udah jam 3 bangun ya, terus tepuk terus selanjutnya nanti teman-teman bisa tepuk bantalnya tek tek tek. Nanti ketika itu insya Allah teman-teman bisa bangun. Ataupun sekarang kan udah ada HP, udah ada alarm, teman-teman bisa pasang alarm dan juga bisa minta orang tua teman-teman buat bangunin teman-teman untuk sholat tahajud. Yang pertama untuk sholat tahajud ini ya walaupun susah, tapi insya Allah dengan kesusahan ini akan memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi teman-teman. Lanjut, pasti teman-teman banyak yang nanya, nanti kalau udah sholat tahajud kita ngapain ya? Nah, jadi di sini ada dua opsi. Yang pertama, teman-teman bisa baca amalan yang lain seperti surat Al-Waqiah ataupun membaca Al-Quran. Dan selain itu, kalau teman-teman masih ngantuk, ya nggak usah dipaksakan. Lanjut ada tidur. Kalau misal teman-teman nanti ngantuk, ya nggak apa-apa, tidur aja lagi. Intinya tapi pasang nanti alarm jam 5 ataupun jam setengah 4. Jadi teman-teman gak tinggalan deh buat sholat subuhnya. Jadi itu sih kalau masalah sholat tahajud. Soalnya kalau di sini itu kan Dinda mondok, jadi ada muda biroh atau ustazah yang bangunin. Nah sekarang teman-teman kayak nggak mondok khususnya, nanti teman-teman bisa pasang alarm ataupun bisa minta orang tua teman-teman buat bangunin teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah, ayo Dinda ajak teman-teman semua buat kita rajin sholat tahajud. Dan juga ini kunci pertama teman-teman, kalau mau hidup teman-teman lebih bahagia ataupun lebih terhindar dari kesusahan-kesusahan yang lain, maka hidupkanlah sholat, entah itu sholat malam, sholat hajat, sholat duha. Dan insya Allah kalau sekarang kita membahas tentang sholat malam, di episode yang lainnya insya Allah Dinda bakalan membahas keutamaan sholat-sholat sunat lainnya. Mungkin hanya ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi Dinda tekankan, ayo sholat tahajud, jangan malas-malas terus, karena semasa kita masih muda, kenapa tidak untuk kita memperbanyak amal yang baik. Mungkin hanya ini dulu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.